Anak yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar bersama tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Baik, untuk membuka pembelajaran kita pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Ajaib, Engkau telah menunjukkan dirimu dengan berbagai peristiwa yang ajaib. Engkau melalui Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Engkau membuat Elizabeth yang mandul itu mengandung Yohanes Pembaptis. Engkau pun berkenan menjadi manusia melalui Ibu Maria. Engkau pun senantiasa membarui alam ini secara ajaib. Namun kami sering tidak melihat keajaiban itu karena terbutakan oleh kesombongan kami. Untuk itu bimbinglah kami agar kami mampu menemukan dan menanggapi karya keselamatanmu yang ajaib itu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 39 sampai dengan 56. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, seluruh hidup manusia adalah ajaib. Kelahiran manusia adalah ajaib. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah ajaib. Otak manusia adalah ajaib. Hati manusia adalah ajaib. Coba kami pikirkan sebentar bagaimana otak kita bekerja, bagaimana hati kita merasa, bagaimana jantung dan paru-paru kita bekerja tanpa henti. Saat organ tubuh kita yang lain beristirahat, jantung dan paru-paru terus bekerja sepanjang hidup. Apakah hal itu bukan suatu yang ajaib? Seluruh alam adalah ajaib. Bagaimana tanaman tumbuh, bagaimana bunga berkembang dan berbuah,
pada musimnya. Bagaimana ikan berenang, burung terbang. Bagaimana ikan dan hewan-hewan itu beranak pinak pada musimnya juga. Bagaimana bumi dan planet-planet berputar dan mengelilingi matahari. Hal itu terjadi bukan karena mereka bisa mengatur sendiri. Apakah itu bukan ajaib? Namun, karena hal-hal di atas terjadi setiap hari, setiap musim, dialami dan dilihat semua orang, seolah-olah hal itu tidak ajaib lagi. Karena merasa yang ajaib itu hanyalah kejadian yang tidak masuk di akal manusia. Seperti kisah Ibu Ana yang pada usia tuanya melahirkan Maria, Elizabeth yang sudah tua dan dinyatakan mandul mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis, seorang putra yang datang untuk menyiapkan jalan bagi juru selamat. Ketika mendengar kabar malaikat akan kelahiran Yohanes melalui istrinya yang sudah tua dan mandul, Zakaria tidak percaya. Hanya ia bisu sampai pada kelahiran putranya. Bagi Elizabeth sendiri, hal itu adalah ajaib dan sangat menggembirakan. Secara khusus, Bunda Maria merasakan keajaiban Tuhan karena ia mengandung putra Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia. Bunda Maria merasa sebagai seorang hamba yang rendah, namun dipilih Tuhan untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Tindakan Allah yang memilih dia yang rendah itu dirasa sebagai perbuatan besar dan ajaib. Selain itu, tindakan Allah yang menyelamatkan manusia melalui putranya itu juga dirasa sebagai perbuatan besar dan ajaib. Anakku yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.